Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Armelia Fitri dari kelas PGMI 1I, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul bentuk-bentuk perkawinan yang dilarang dengan wanita-wanita yang haram dinikahi. Selamat mendengarkan. Adapun bentuk-bentuk perkawinan yang dilarang dalam Islam antara lain: 1. Nikah mut'ah. Mut'ah berasal dari kata tamattu yang berarti bersenang-senang atau menikmati. Adapun secara istilah, mut'ah berarti seorang laki-laki menikahi seorang wanita dengan memberikan sejumlah harta tertentu dalam waktu tertentu. Pernikahan ini akan berakhir sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan, tanpa talak, serta tanpa kewajiban memberi nafkah atau tempat tinggal, dan tanpa adanya saling mewarisi antara keduanya meninggal sebelum berakhirnya masa nikah mut'ah itu. Hukum nikah ini adalah batal, dan jika terjadi, maka wajib fasak atau rusak, dan mahar wajib dibayar jika telah menyetubuhi perempuannya, dan jika belum bersetubuh, maka tidak wajib membayar mahar. Yang kedua, nikah tahlil, yaitu menikahnya seorang laki-laki dengan seorang wanita yang sudah ditalak 3 oleh suami sebelumnya, lalu laki-laki tersebut mentalaknya. Hal ini bertujuan agar wanita tersebut dapat dinikahi kembali oleh suami sebelumnya atau yang telah mentalaknya 3 kali. Setelah masa iddah wanita itu selesai, dikatakan muhalil karena ia dianggap membuat halal lagi bekas suami yang dulu agar bisa mengawini bekas istrinya yang sudah ditalak bain. Nikah semacam ini haram hukumnya dan termasuk dalam perbuatan dosa besar. Yang ketiga adalah nikah sikhor. Menurut bahasa, asyikhor berarti mengangkat. Seolah-olah seorang laki-laki berkata, "Janganlah engkau angkat kaki anakku perempuan sebelum aku juga mengangkat kaki anak perempuanmu." Definisi nikah ini juga sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Nikah syikhar adalah seseorang yang berkata kepada orang lain, "Nikahkanlah aku dengan putrimu, maka aku akan nikahkan putriku dengan dirimu." Atau berkata, "Nikahkanlah aku dengan saudara perempuanmu, maka akan aku nikahkan saudara perempuanku dengan dirimu." Hukum nikah ini dalam Islam adalah haram. Yang keempat adalah nikah badal. Artinya, pernikahan dengan saling menukar istri. Misalnya seorang yang telah beristri menukarkan istrinya dengan istri orang lain dengan menambah sesuatu sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Yang kelima adalah nikah istibdlo, yakni pernikahan yang dilakukan oleh seorang wanita yang sudah bersuami dengan laki-laki lain dengan tujuan untuk mendapatkan benih keturunan dari laki-laki tersebut. Setelah diketahui jelas kehamilannya, maka diambil kembali oleh suami yang. Yang keenam ada nikah riqot, yakni pernikahan yang dilakukan beberapa laki-laki secara bergantian menyetubuhi wanita. Setelah wanita tersebut hamil dan melahirkan, wanita tersebut menunjuk salah satu di antara laki-laki yang menyetubuhinya untuk yang pertama muhalil, yang kedua muhallalah. Yang ketujuh adalah nikah bakoyah, yaitu pernikahan yang ditandai dengan adanya hubungan seksual dengan beberapa wanita tunasusila dengan beberapa laki tunasusila. Yang kedelapan adalah nikah dengan wanita penzina. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, artinya penzina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan penzina perempuan, atau dengan perempuan musyrik, dan penzina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan penzina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin. An-Nur ayat 3. Yang kesembilan, nikah saat melakukan ikram. Orang yang sedang melaksanakan ibadah ihram tidak boleh menikah. Berdasarkan sabda Nabi
Sallallahu alaihi wasallam, orang yang sedang ihram tidak boleh menikah atau melamar. Yang ke-10 adalah nikah dengan istri yang ditalak. Wanita diharamkan bagi suaminya setelah talak 3. Yang ke-11, nikah dengan wanita yang senasab atau ada hubungan kekeluargaan. Berdasarkan firman Allah Ta'ala yang artinya, diharamkan atas kamu atau menikahi ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu-ibu yang menyusuimu, saudara-saudara perempuan yang satu susuan denganmu, ibu-ibu istrimu atau mertua, anak-anak perempuan dari istrimu atau anak tiri yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri. Tetapi jika kamu belum mencampurinya atau dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa atasmu jika menikahinya, dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu atau menantu, dan diharamkan mengumpulkan dalam pernikahan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. An-Nisa ayat 23. 12. Nikah dengan wanita yang masih bersuami. Berdasarkan firman Allah Ta'ala yang artinya, dan diharamkan juga kamu menikahi perempuan yang bersuami. An-Nisa ayat 24. 13. Nikah dengan lebih dari 4 orang wanita. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim, atau bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi. An-Nisa ayat 3. Wanita yang haram dinikahi. Adapun tabel wanita yang haram dinikahi, wanita-wanita yang haram karena hubungan kerabat. Yang pertama ada ibu, anak perempuan, saudari perempuan, bibi dari pihak ayah atau saudari perempuan ayah, bibi dari pihak ibu atau saudari perempuan ibu, anak perempuan saudara laki-laki. Yang terakhir adalah anak perempuan saudari perempuan. Wanita-wanita yang haram karena pernikahan: ibu istri atau mertua, anak perempuan dari istri yang sudah diukhul atau digauli, istri anak atau menantu perempuan. Yang terakhir istri bapak atau ibu tiri. Wanita-wanita yang haram karena satu susuan. Yang pertama, ibu susu atau nenek, ibu-ibu susu atau nenek dari pihak ibu susu, ibu bapak atau kakek, saudari perempuan ibu susu atau bibi dari pihak ibu susu, saudari perempuan bapak susu atau cucu perempuan dari ibu susu. Yang terakhir adalah saudari perempuan sepersusuan. Jadi kesimpulannya adalah, dari beberapa pemaparan di atas, maka sudah jelas bahwasanya pernikahan yang dilarang dalam agama Islam yakni sebagai berikut. Yang pertama nikah mut'ah, yang kedua nikah syikhor, yang ketiga nikah tahlil, yang keempat nikah badal, dan yang kelima nikah istibdlo, yang keenam nikah riqhot, yang ketujuh nikah bagoyah, yang kedelapan nikah dengan wanita penzina, yang kesembilan nikah saat melakukan ihram, yang kesepuluh nikah dengan istri yang ditalak 3, yang ke-11 nikah dengan wanita yang senasab atau ada hubungan kekeluargaan, yang ke-12 nikah dengan wanita yang masih bersuami, yang ke-13 nikah dengan lebih dari 4 orang. Itulah materi yang dapat saya sampaikan buat teman-teman, saudara-saudara, dan kakak-kakak. Jangan lupa di like and subscribe, karena satu like itu sangat berpengaruh bagi nilai ujian akhir semester saya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.